Assalamualaikum Bray, welcome to ADR Movies Channel, channel yang membahas alur cerita film berbagai genre dari mancanegara. Kali ini Mimin akan membahas film survival horror yang berjudul Eden Lake. Eden Lake disutradarai oleh James Watkins, diproduksi Roller Coaster Film dan Aramid Entertainment Fund, dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang menikmati weekend di Danau Eden. Namun weekend mereka diusik oleh sekelompok remaja nakal. Rencananya mereka akan berkemah di pinggir sebuah danau terpencil di tengah hutan yang dalam waktu dekat, danau tersebut akan dibangun menjadi sebuah kawasan pariwisata. Mereka menginap di sebuah dusun kecil dekat danau, dan melihat betapa kasar dan tidak sopannya penduduk di sana. Yang pertama, mereka hampir menabrak segerombol remaja yang dengan santainya melanggar lampu merah. Saat sedang bersantai, Jenny terkejut melihat seorang perempuan yang menamparkan anaknya sendiri karena hal yang tidak jelas. Keesokan harinya, Jenny dan Steve melanjutkan perjalanan mereka ke Danau Eden. Setelah menerobos pagar yang belum terpasang, mereka akhirnya tiba di pinggir danau. Di sana Jenny dan Steve menikmati keindahan danau, tapi momen mereka mulai terganggu dengan kedatangan segerombol remaja nakal yang hampir mereka tabrak pada malam hari yang lalu. What do you think? It's beautiful. Jenny dan Steve mulai terganggu dengan musik yang kencang dari segerombol remaja tersebut. Belum lagi anjing yang mereka bawa selalu mengganggu Jenny. Tidak lama kemudian Steve berniat menegur mereka agar remaja tersebut tidak mendengarkan lagu sangat kencang. Akan tetapi mereka malah berkata kasar terhadap Steve dan seolah tidak menghargai orang yang lebih tua. Akhirnya tidak lama berselang, remaja tersebut meninggalkan Steve dan Jenny. Namun mereka masih mengganggu dan berkata kasar sambil berlalu. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke desa untuk sarapan. Namun betapa marahnya Steve saat menyadari bahwa seseorang telah menggembosi ban mobilnya. Steve sempat bertanya soal geng remaja ini pada pemilik rumah makan, dan dari respon yang ia dapat, sepertinya kenakalan para remaja ini sudah dikenal dan dimaklumi oleh para penduduk desa. Setelah kembali ke danau dan bersenang-senang, mereka menyadari tas mereka hilang, tas yang berisi kunci mobil dan barang penting lainnya. Steve sangat marah saat mengetahui bahwa mobilnya juga hilang. Ketika Steve dan Jenny tengah berjalan kaki mencari mobilnya dengan hati yang kesal, tiba-tiba geng remaja ini muncul dan hampir saja menabrak mereka menggunakan mobil Steve. Pada malam harinya, Steve dan Jenny berhasil menemukan para remaja ini sedang berkumpul di sekitar api unggun sambil bersantai. Steve berusaha menahan emosinya dan meminta kunci mobil dan barang lainnya baik-baik pada Brett. Namun para remaja ini mulai mengeluarkan pisau untuk mengancam. Saat mereka mulai berkelahi, Steve berhasil merebut pisau dan secara tidak sengaja membunuh anjing milik Brett. Hal itu membuat Brett sangat murka. Steve dan Jenny pun segera pergi menggunakan mobil untuk menghindari amukan para geng remaja itu. Sialnya Steve tidak bisa melihat dengan jelas di dalam hutan, karena lampu mobil sudah dirusak oleh Brett dan kawan-kawan. Mobil pun menghantam bongkahan kayu besar. Steve pun terjebak. Jenny melarikan seorang diri sembari meminta bantuan kepada orang lain. Keesokan harinya, Jenny mendapati Steve sedang disiksa oleh Brett dan kawan-kawan. Mereka bergilir melukai Steve seolah-olah hanya untuk membuktikan bahwa mereka seorang yang hebat. Geng ini dipimpin oleh Brett, seorang anak yang paling dominan di antara yang lain. Remaja lain dalam geng ini tampak hanya menuruti perintahnya. Tidak lama berselang Jenny pun diburu, karena ponsel Jenny ketahuan telah tersambung dengan ponsel Steve yang dipegang Brett.
Steve berhasil melarikan diri. Ia langsung menuju mobil dan mengambil peralatan P3K. Jenny dan Steve secara kebetulan bertemu, dan dalam pelariannya mereka menemukan gubuk tua untuk bersembunyi sementara waktu. Saat Jenny membersihkan luka Steve, mereka menyadari telah ditemukan oleh kawanan yang telah memburunya. Beruntung mereka menemukan tempat bersembunyi di bawah gubuk tersebut. Meskipun Steve mulai tidak sadar diri karena banyak kehilangan darah, mereka berhasil selamat. Steve semakin kritis. Ia ditinggalkan Jenny seorang diri di tepi danau. Jenny berusaha pergi ke kota agar mendapatkan donor darah untuk Steve. Ia bertemu anak yang pernah ditemui saat pertama kali memasuki Danau Eden. Jenny meminta agar anak itu menunjukkan jalan menuju kota. Tapi sialnya, anak itu malah membawa Jenny kepada Brad dan temannya. Can you please just show me the way? Setelah sadar, Jenny kaget ia telah terikat dengan Steve yang sudah tewas. Mereka ditumpuki kayu dan disiram bahan bakar oleh kawanan Brad kemudian membakarnya. Namun, Jenny berhasil lolos karena tali yang mengikatnya terlepas. Brad mengancam Jenny jika tidak kembali, ia akan membakar Adam. Tetapi Jenny tidak mengindahkannya meskipun Brad benar-benar membakar Adam. Kawanan Brad mulai panik, karena sampai malam tiba, Jenny belum juga ditemukan. Terlebih lagi salah satu kawan mereka ditemukan tewas. Mengetahui salah satu temannya tidak bernyawa lagi, Brad menghajar hingga tewas temannya yang ingin menyerah mencari Jenny. Karena Brad tidak terima jika hanya ia yang bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi. Who you calling? Help me. They'll kill my boyfriend. They'll kill you. Just get me out of here. All right, just get in a... Hunted? By who? A gang of them. Just get me inside. Run around laughing. Mom's worried sick. Dalam perjalanan melarikan diri, Jenny menabrak pagar dari rumah penduduk setempat. Ia meminta pertolongan kepada pemilik rumah yang kebetulan mengadakan pesta. Jenny pun mendapat perawatan oleh tuan rumah. Namun, Jenny mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Ternyata ia meminta pertolongan pada orang yang salah, karena orang-orang yang menolongnya ialah para orang tua dari Brad dan kawan-kawan. Sekian pembahasan film Eden Lake ini. Mimin berpendapat Eden Lake sangat mampu membangun emosi para penontonnya, mulai dari sifat bully kawanan Brad hingga kekejaman mereka memperlakukan Steve dan Jenny, serta membakar hidup-hidup anak kecil ingusan bernama Adam. Belum lagi ending yang tidak biasa, di mana biasanya tokoh utama selalu berakhir happy ending. Kali ini tokoh utama berakhir tewas seperti Steve, serta Jenny yang lepas dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Menurut Mimin rating 8 sangat pantas untuk Eden Lake, mengingat mampu menaikkan emosi penonton. Sampai berjumpa di film berikutnya. Wassalamualaikum